Ini bisa menghemat waktu kita ya teman-teman. Selesai ini ayamnya ya ini. Nah, ini yang duanya kita taruh di air fryer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di video saya. Ini untuk persiapan bulan puasa, bulan Ramadan ya. Nah ini habis belanja ini tadi. Nah, ada ceker, bandeng ini ya. Nah, ini nanti kita tata dan tinggal dicuci bersih. Ini ada ikan lele. Nah ini tinggal dibersihkan nanti. Nah dibersihkan lalu dibumbui. Ini sementara saya tata dulu ya teman-teman ya. Ini saya sisihkan. Nah ini juga ada hati ampela ini. Ini ada ayam. Nah ini ayam. Madu supaya harum, tidak amis ya. Ini ada gurami juga. Ini saya celupkan di air kapur ya. Ini kapur sirih. Ini khusus untuk herbal, tidak buat membangun ya teman-teman ya. Ini untuk menghilangkan amis dari gurami dan ikan-ikan tadi. Nah ini juga ada pindang, tahu juga ya, ada ceker juga. Nah ini untuk bumbu-bumbu. Ini ada tempe. Nah nanti dicuci semua. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan juga bumbu-bumbu yang lain. Ini ada kentang ya, dikupas dahulu untuk dijadikan begedel dan juga untuk steak ya teman-teman, untuk persiapan bulan Ramadan. Tidak menghitam ya, kita jemur ini ya, direndam di air garam supaya tidak hitam dan juga tinggal sedikit lagi ya teman-teman ya, tinggal dipotong-potong untuk direbus. Ini saya rebus, tidak saya goreng teman-teman. Tinggal kita cuci dengan air yang mengalir supaya bersih dan suci. Nah selesai, tinggal direbus. Nah kita rebus di panci elektrik. Nah teman-teman, sudah matang ya. Kita taruh di mangkok yang lebih besar supaya nanti mudah untuk menghaluskannya. Nah ini sudah empuk.
bau kentang sedap. Saya menggunakan centong untuk minyak ya, supaya tidak ikut airnya. Nah, tinggal kita haluskan. Saya haluskan manual, tidak memakai chopper ini, karena saya ini hati senang dan lagi rajin ini teman-teman. Kasih bawang putih ya, untuk bumbu pekedilnya iris saja ini. Bawang putih 2 siung, lalu bawang merah juga kita iris tipis-tipis supaya cepat matang. Ini tidak menggunakan bumbu ulek saya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Setelah itu cacah sedikit, lalu goreng. Nah, goreng saja ya. Ini saya memakai bumbu matang ya, bukan bumbu ulek. Ini nanti soalnya diulek teman-teman. Sudah mulai berbau harum ya ini. Tinggal sebentar lagi ya, seperti ini, coklat kuning kecoklatan, brown gold. Nah, kita tiriskan ya, taruh di ulekkan ya, lalu tambahkan untuk setengah sendok teh garam. Ini saya kasih jintan ya, hanya sejumput supaya tambah sedap ya. Tambahkan 1 sendok teh ya untuk gula pasir. Kita ulek-ulek ya. Hingga halus. Untuk gulanya ini agak alot ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, ini sudah cukup halus. Lalu sisihkan ya, taruh di kentang tadi. Ini untuk bumbunya, saya goreng dulu lalu dihaluskan. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu. Ini ada seledri ya untuk campuran. Ini tidak banyak-banyak, saya gunakan secukupnya saja ya, biar kecil-kecil dan merata. Ini saya kasih bawang pre, untuk hijau-hijau, jadi warnanya cantik, hijau dan kuning. Nah, seperti ini kita campurkan. Nah, di sini lalu kita jadikan satu, diaduk-aduk hingga merata bersama dengan kentang halus tadi. Nah, seperti ini. Ini akan saya uleni dengan sendok saja ya, sampai rata. Nah, tambahkan lada 1/4 sendok teh, juga kaldu bubuk sedikit saja. Nah, aduk kembali hingga merata. Nah, seperti ini. Sekarang saya uleni dengan tangannya supaya merata dan juga langsung dibentuk. Nah, jangan lupa diicip rasa dulu untuk garam, juga gulanya supaya pas. Siapkan wadah untuk penyimpanan ya, di box-box seperti ini, ataupun bisa sesuai selera teman-teman ini.
Untuk besar kecilnya begedal ini ya, ini juga sesuai selera teman-teman, opsional. Nah, kita tata di box-box supaya nanti tinggal kita goreng dengan baluran telur kocok dan sedikit garam. Bulat-bulatkan hingga adonan habis. Sudah selesai ya membulatkan begedal tadi ya. Saya menyiapkan tepung. Ini tepung kering, tidak saya kasih air ya, untuk baluran supaya tidak benyek-benyek ya. Nah, seperti ini. Secukupnya saja, kemudian taruh di box yang sudah disediakan. Untuk boxnya saya kasih ini tisu makan ya, untuk menyerap air andekan benyek. Nah, seperti ini nanti kita simpan di freezer. Nah, seperti ini. Lakukan baluri bulatan-bulatan begedal ini ya hingga adonan habis. Nah, seperti ini. Baluran terigu ini juga berfungsi supaya tidak lengket ya di temannya antara begedal satu dan juga begedal yang lainnya. Nah, seperti ini. Susun ini tidak berdekatan ya, supaya tidak lengket nantinya. Nah, seperti ini. Nah, walaupun ditumpuk ini tidak apa-apa ya, soalnya dibaluri dengan terigu. Nah, seperti ini bisa dicoba teman-teman ya. Ini juga menambah kesat untuk tepung terigunya ini kalau digoreng dengan telur kocok dan juga garam. Nah, seperti ini. Ini bisa 1 minggu ya di freezer, ataupun lebih kalau freezernya itu full freezer ya. Nah, seperti ini. Akhirnya selesai juga ya teman-teman. Nah, tutup. Nah, ini untuk ditaruh di kulkas persiapan Ramadan. Nah, silakan dicoba teman-teman ya. Sekarang saya mengatur untuk udangnya ini ya teman-teman. Kita bersihkan kepalanya. Nah, seperti ini. Sisihkan yang sudah. Nah, seperti ini. Lakukan hingga habis udangnya. Nah, seperti ini. Hati-hati, ini sangat tajam ya. Ada tanduk di kepala udang. Nah, ini kemudian belah teman-teman ya. Belah seperti ini. Nah, ini ada hitam-hitamnya, ini ada kotoran. Nah, ini kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, sisihkan yang sudah. Lakukan hingga udang habis. Nah, seperti ini ya. Ini ada ya seperti benang. Nah, ini kotoran teman-teman, kotoran udang. Ini yang punya alergi ini harus bersih ya. Nah, seperti ini. Nah, hati-hati dengan pisaunya. Nah, ini ada. Nah, sudah selesai ini ya teman-teman, kita cuci.
Untuk baluran, persiapkan terigu. Ini saya menggunakan 6 sendok makan dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Tambahkan juga ladaku, lada bubuk ya, ini saya menggunakan lada bubuk seperti ini. Juga tambahkan garam ya, ini setengah sendok teh. Gunakan bawang daun juga ya teman-teman. Ini saya iris ini seperti ini supaya bisa ini nanti kecil-kecil ya untuk daunnya. Seperti ini. Tambahkan ke dalam tepung untuk baluran udangnya teman-teman. Nah, ini bertambah sedap dan juga gurih. Tambahkan juga bawang putih ulek ya, ini yang halus. Ini 2 siung. Tambahkan air ya untuk mengaduk ini baluran udangnya. Nah, seperti ini, tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer, seikhlasnya teman-teman airnya ya. Dan juga tepung panir ya, setelah udang dimasukkan di tepung terigu. Nah, seperti ini. Wah, dengan tangan saja ya, ini sudah higienis teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu balurkan seperti ini. Nah, seperti ini. Tekan-tekan supaya tidak lembek ya, ini. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hingga udang habis ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ingin lebih tebal, nah seperti ini. Nah, ini kasih terigu kembali supaya lebih tebal ya. Untuk hasil akhirnya seperti ini, tinggal ditata di box ya, di box seperti ini. Tata di box ya, seperti ini untuk jangka waktu yang lama. Nah, seperti ini. Ini insya Allah tidak lengket ya teman-teman ya, karena sudah ada tepung panir sebagai penyekatnya. Nah, cantik ini untuk ekornya ya. Nah, tidak saya baluri supaya bagus teman-teman ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, siap untuk ditaruh di kulkas lemari pendingin. Kulit ayam ya, ini. Nah, kulit ayam kita taruh di sisa tepung dari udang tadi ya teman-teman ya. Kemudian taruh di tepung panir. Nah, seperti ini, supaya nanti tinggal goreng saja buat sahur ataupun untuk cemilan setelah sholat sunnah taraweh. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tekan-tekan supaya menempel, tidak ada yang lembek untuk tepungnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin lebih tebal bisa ditambahkan tepung seperti ini. Ini nanti jadinya akan tebal teman-teman ini. Nah, tambahkan
karena kurang ya teman-teman ini tadi ya. Nah seperti ini. Nah terlihat sangat tebal seperti ini ya. Tebal ini. Jangan lupa tekan-tekan supaya bisa menempel seperti ini. Ini ada yang terlihat kulitnya ini. Tambahkan terigu tidak apa-apa teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal ditaruh di box-box seperti ini, teman-teman. Ya, akhirnya selesai sudah ya. Nah seperti ini, tinggal ditaruh di kulkas, lemari pendingin. Ayam ya sudah saya garis memanjang seperti ini. Nah kita bumbui. Untuk mengulek bumbu ya, untuk ayam stiknya ini ada setengah daun jeruk purut, kemudian ada 1 bawang putih, ini 1 ruas kunyit dan 1 cabai biar agak terasa nanti teman-teman ya. Tambahkan juga untuk garamnya. Nah seperti ini saya menambahkan 1/4 sendok teh, lalu juga tambahkan sedikit jintan putih, juga lada bubuk. Ini saya kasih lada bubuk biar manis. Saya kasih sejumput gula pasir, kita haluskan. Nah seperti ini teman-teman. Terus tambahkan sedikit air. Nah seperti ini. Taruh di dalam ikan ayam ya. Ini ayam yang sudah dipotong seperti stik kecil memanjang. Nah seperti ini, aduk hingga rata. Ini nanti juga saya tambahkan kaldu ayam bubuk seperti ini. Tambahkan 1 butir telur ya, kocok lepas. Nah saya tambahkan hanya separuh saja ya. Nah seperti ini. Dan juga tepung panir. Kemudian tambahkan terigu ya. Ini seperti Kentucky tapi berbentuk stik ya. Terus lakukan hingga nanti ayamnya terpisah. Seperti ini. Kurang terpisah, tambahkan lagi terigu ya. Ini bertahap saja untuk terigunya. Ini sudah pasti higienis ya untuk tangan saya. Nah seperti ini. Uleni hingga terpisah ya untuk ayamnya ini. Nah seperti ini contoh. Nah seperti ini.
Kalau ingin ketebalan bisa ditambahkan juga dengan telur yang sisa tadi. Nah, seperti ini supaya tebal. Ini saya tambahkan terigu. Nah, hingga seperti ini. Nah, seperti ini terpisah. Sudah terpisah. Nah, kita pisahkan, ambil satu-satu. Nah, seperti ini. Ya, ini kesukaan anak-anak ya ini ya. Lakukan hingga habis. Nah, sudah selesai. Nah, seperti ini jadinya ya. Nah, ini untuk satu stick. Nah, seperti ini. Nah, tinggal goreng. Sekarang membersihkan gurami dan juga membakarnya ya. Ini ada air juga, lada bubuk ya teman-teman. Saya tambahkan dengan kecap. Juga saya tambahkan sedikit jintan ya teman-teman, ini sebagai baluran untuk ikannya ini. Setelah cukup ya ini bumbu-bumbunya. Nah, ini untuk olesan guraminya. Nah, ini. Nah, kita sayat-sayat dulu teman-teman ya, ini supaya nanti merasuk ke dalam jiwa. Nah, ini seperti ini. Ini nanti dua tahap teman-teman ya. Tahap pertama kita olesi dengan bumbu-bumbu yang kita buat tadi. Untuk yang kedua bumbu untuk ikan bakar. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ya, kita cuci kembali. Ini kita oleskan ya, seperti ini. Dibalik, jangan lupa. Kita balik. Seperti ini sirip-siripnya juga ya teman-teman ya, supaya nanti kalau kering berasa bisa dimakan seperti kerupuk teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk perutnya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita tambahkan juga. Nah, seperti ini. Siap kita panggang. Kita atur timernya ya ini ya. Nah, ini yang duanya kita taruh di air fryer. Untuk bumbu bakaran guraminya tadi ya, ini ada bawang putih, bawang merah, jahe, daun salam, tomat, cabai merah. Ini sedikit jintan ya teman-teman ya, ini sedikit jintan, dan ini madu. Nanti tambahkan lada bubuk, garam, gula merah, dan juga kaldu bubuk. Kita cuci dahulu untuk bumbunya ini ya.
saya potong-potong supaya mudah untuk menghaluskannya ya teman-teman. Biar segar, kasih tomat nanti. Kan masukkan daun salam ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita oseng supaya kental. Ini untuk guraminya ya, besok tinggal bakar dan kasih bumbu buat buka ataupun sahur. Sekarang kita membersihkan hati ampela ya untuk dibumbui. Kita pisahkan dari ampela dan juga hati. Lalu ini ada jantung. Nah, untuk jantung itu harus kita belah karena di dalamnya ini ada darah ya, supaya suci dan juga supaya bersih. Nah, seperti ini ada ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga ada, kita belah juga ya untuk dibersihkan dan disucikan. Nah, seperti ini. Ini untuk ampela saya iris menjadi dua ya ini ya, supaya lebih cepat matangnya dan juga menjadi banyak gitu. Nah, hatinya juga saya belah ini ya. Ini juga mempercepat masak ya, ini karena kan tebal ya teman-teman ya ini ya. Ini ada jantung lagi dan harus kita belah nah untuk dibersihkan dan disucikan dalamnya. Nah, karena ada darah. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, tinggal kita cuci. Nah, setelah dicuci bersih, saya tambahkan garam. Nah, seperti ini. Lalu jintan ya teman-teman, juga daun salam. Ini kering ya, saya remet-remet dibecek-becek. Saya tambahkan sedikit keningar supaya harum. Nah, seperti ini. Kemudian kapulaga ya, supaya lebih harum. Dan juga ketumbar bubuk ya teman-teman ya, supaya tidak berbau amis. Nah, seperti ini. Tinggal kita rebus seperti ini. Oh ya, juga tambahkan kunyit ya teman-teman ya, supaya tidak harus, bertambah wangi juga, bertambah cantik untuk warnanya. Ini hanya saya iris-iris saja teman-teman untuk kunyitnya. Ini nanti kan airnya dibuang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Untuk ampela, hati ampelanya ini bau harum ya, tidak harus. Nah, ini tinggal disimpan.
Nah, sekarang kita membersihkan ikan lelenya ya. Nah, kita cuci untuk membumbui lele. Ini saya kasih 1 sendok teh ketumbar, lalu 1 ruas kunyit, dan juga ini jahe. Saya tambahkan juga daun jeruk purut ya. Nah, seperti ini. Lalu saya haluskan kemiri ya, supaya renyah untuk lelenya. Air sedikit dan juga kaldu, tidak saya kasih garam ya teman-teman. Nanti kalau kurang asin mau digoreng bisa saya tambahkan. Ini sudah asin untuk kaldu bubuknya teman-teman. Nah, setelah halus seperti ini, taruh lele. Nah, begini, lalu kita lumuri dengan bumbu. Siap untuk kita sajikan di lemari pendingin ya, supaya mudah menyajikan untuk buka ataupun sahur. Nah, bumbu lele ini tidak saya buang ya, ini untuk merebus ceker, dan nanti untuk kuahnya atau rebusannya ceker nanti dibuang. Nah, ini bersihkan untuk kuku-kuku dan juga kulit-kulit yang masih tersisa teman-teman ya. Kasih air dan rebus, kemudian tambahkan bumbu tadi ya, sisa dari lele tadi. Nah, seperti ini, tinggal direbus. Setelah diaduk-aduk, untuk ayamnya sudah selesai dan matang berbau harum. Sekarang ini bandeng ya, ini mau saya buat otak-otak ya, otak-otak bandeng. Nah, pertama setelah suci dibersih dengan air yang mengalir, lalu begini tarik. Setelah ditarik, lalu digeprek-geprek ya teman-teman ya, digeprek-geprek. Untuk ekornya ini ditekan lebih supaya tulangnya putus. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, keluarkan daging bandeng dari kulitnya. Seperti ini, kerok dengan sendok. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dibersihkan duri-durinya. Nah, seperti ini. Nah, haluskan untuk daging dari bandeng, dipilih duri-durinya ya. Setelah dipilih untuk duri-durinya biar hilang ya, tambahkan 1 telur. Nah, gini. Kemudian tambahkan juga tahu ya, 1 untuk biar banyak dan juga empuk nanti hasilnya untuk otak-otaknya. Tambahkan juga sedikit kelapa ya, ini saya tambahkan 5 sendok makan supaya gurih. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Ini belum dibumbui ya teman-teman ya, ini belum dibumbui. Nah, setelah ini tercampur rata, sambil dibecek-becek kalau belum halus ya, dan juga diambil untuk durinya kalau masih ada, lalu sisihkan dan membuat bumbu untuk otak-otaknya ini ya. Bumbunya beri garam, lalu bawang putih, kemudian garam, dan juga gula. Ini saya kasih 1 sendok makan gula, juga merica bubuk nanti ya. Nah, tambahkan. Sekarang haluskan untuk bumbu ini ya. Tambahkan jintan putih. Nah, seperti ini, haluskan kembali.
Ini untuk bumbu ayam. Oh maaf, ini untuk bumbu gurami ya, gurami bakar. Nah setelah bumbu dihaluskan, tambahkan daun salam seperti ini ya, lalu tambahkan mentega dan juga madu. Nah, aduk-aduk hingga bumbu matang. Gula merah. Nah, biarkan mengental dan airnya habis. Hanya tinggal minyak dari bumbu dan juga manteganya. Nah seperti ini biar matang. Nah seperti ini tadi tomatnya terakhir ya. Ini besok juga hancur kalau kita panggang atau bakar. Kemudian taruh di wadah untuk persiapan gurami bakar, dan kita taruh di lemari pendingin. Nah ini bumbu yang dihaluskan tadi ya. Nah kita campurkan di tahu, daging dari ikan bandeng, dan juga telur. Kita aduk hingga merata. Setelah merata, isikan di bandeng yang kosong tadi ya. Isikan seperti ini, kemudian kita kukus ya. Ini setelah diisi full, dan ini ada sisa, ini saya tambahkan tahu ya teman-teman ya. Ini mau saya buat egg roll ya, tapi pakai ikan bandeng ya. Kita haluskan dan juga tambahkan bumbu-bumbu seperti kaldu bubuk, garam, kemudian gula pasir. Ini saya kasih 1 sendok makan ya. Ini saya tambahkan dengan daun bawang ya teman-teman. Ini supaya bertambah sedap. Ini diiris kasar saja seperti ini. Ini juga saya tambahkan kelapa ya, supaya gurih egg rollnya ini ya. Nah seperti ini. Ini saya tambahkan juga seledri ya, supaya tambah sedap dan juga tidak harus, karena ini tadi ada ikan bandengnya. Aduk kembali teman-teman. Ini saya bungkus dengan daun pisang untuk bandengnya sebelum dikukus. Nah ini supaya nanti mudah mengambilnya dan juga tidak lengket dengan teman. Oh ya, ini saya tambahkan wortel ya ini ya. Lalu kita tata di sini di dadar telur tadi ya. Seperti ini kira-kira ya. Nah, seperti ini. Nah, saya kukus ya ini ya. Seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah matang ya. Nah, andaikan tidak dibungkus dengan daun pisang, ini bisa lengket dan juga hancur ini. Nah seperti ini, yang mudah dan tidak hancur. Nanti kalau sudah dingin kita potong-potong lalu digoreng teman-teman. Nah seperti ini. Ini untuk egg rollnya, egg roll ini otak-otak, ini juga otak-otak. Nah ini sudah dingin ya teman-teman ya, karena tidak cukup untuk boxnya ini ya, kurang panjang, jadi saya potong. Nah seperti ini. Ini sudah agak dingin ya teman-teman. Kalau tidak dingin bisa hancur ini. Nah seperti ini. Nah seperti ini untuk dalamnya ya. Nah seperti ini.
saya taruh di box sekalian. Nah, ini juga, ini kita belah dulu juga ya, menjadi 2 supaya nanti tidak patah dan tidak beraturan. Nah, supaya tidak lengket ini tetap ya, saya alasi dengan daun pisang tetap ya ini ya. Nanti kalau mau goreng tinggal iris dan digoreng dengan telur yang dikocok. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk roll-nya ya, juga sudah mulai dingin. Ini mau saya potong-potong juga ya. Ini full ikan, jadi tidak bisa halus ya, karena tidak saya kasih tepung. Nah, seperti ini. Ini saya hanya memotong sedikit ya. Nanti lainnya kalau sudah dingin saja. Ini masih hangat. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Kalau mau goreng tinggal dipotong-potong. Sekarang ini mau merebus ayam, ini saya kasih ketumbar bubuk supaya tidak amis dan sedap. Juga ini sedikit kecap, kasih bumbu jadi ya ini ya. Seperti ini. Selesai ini ayamnya ya ini. Nah, akhirnya selesai juga ini ayamnya. Nah, ayam bumbu kuning nanti bisa buat opor, kare ataupun soto.